Nah, kita masuk pada prosedur yang kedua, yaitu perlindungan diri personil. Seperti kita ketahui juga, saat ini kita sudah banyak mendengar tenaga-tenaga kesehatan yang sayang sekali juga tertular dari pasien-pasiennya, tertular infeksi COVID-19 dari pasien-pasiennya. Tentu saja kita menjaga jangan sampai hal tersebut terjadi, terutama di apotek kita. Jadi kita harus mengutamakan juga perlindungan diri personil apotek. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi personil di apotek kita? Yang pertama adalah kita lakukan pengukuran suhu secara mandiri sebelum setiap personil memulai aktivitas dan pastikan suhu tiap personil tidak melebihi 38 derajat Celcius. Lalu apa yang kita lakukan jika ada personil kita yang suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius ataupun mengalami demam? Kita harus melihat apakah dia mengalami gejala lainnya, seperti batuk kering, kemudian pilek, ataupun sulit menelan, dan sesak nafas. Jika terdapat gejala-gejala tersebut, maka kita pastikan personil kita harus segera memeriksakan diri ke klinik ataupun rumah sakit rujukan. Apabila tidak terdapat gejala-gejala lainnya selain demam, maka kita harus tanyakan juga apakah selama 14 hari terakhir personil apotek telah ada kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 ataukah berada satu ruangan yang tertutup dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 dan berinteraksi secara dekat, ataukah dia baru saja mengunjungi daerah KLB COVID-19. Apabila hal itu terjadi, maka kita juga harus memastikan personil kita untuk memeriksakan diri ke layanan kesehatan terkait rumah sakit rujukan ataupun klinik. Nah, kemudian apa yang dilakukan kalau dia mengalami demam, namun tidak ada gejala lain dan tidak ada kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19? Maka personil apotek harus istirahat di rumah, lakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari. Dan dia pun harus mengamati apa yang terjadi selama 14 hari tersebut. Apabila selama dalam masa 14 hari itu muncul gejala-gejala lain, maka dia harus segera memeriksakan diri. Tapi apabila tidak dan kondisinya membaik, maka setelah isolasi mandiri 14 hari, dia dapat kembali masuk untuk bekerja di apotek. Kemudian yang kedua, setiap personil apotek wajib melakukan pembersihan diri dengan melakukan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama durasi minimal 20 detik sewaktu cuci tangan tersebut, sehingga seluruh bagian tangan, baik permukaan punggung tangan, telapak tangan, sela-sela jari, ujung jari, pangkal jari, semua dicuci dengan sabun dan air mengalir. Apabila tidak memungkinkan baginya untuk bolak-balik ke tempat cuci tangan sesering mungkin, maka boleh disiapkan hand sanitizer di dekat tempatnya bertugas dan dia harus cuci tangannya. Lalu personil apotek yang berada di counter atau yang berinteraksi dengan pelanggan wajib menggunakan alat pelindung diri yang terdiri dari masker bedah 3 ply, sarung tangan, dan Google atau kacamata untuk perlindungan. Seperti yang sudah kita dapatkan juga dari materi webinar Ibu Lucy minggu yang lalu mengenai APD, apoteker atau tenaga farmasi yang melayani pasien di apotek ini berada dalam level risiko nomor 2. Sehingga dia juga harus membekali dirinya dengan APD, minimal masker bedah 3 ply dan sarung tangan. Kemudian tentu saja untuk petugas yang berada di counter, alangkah baiknya jika dilengkapi dengan Google untuk menghindari terjadinya percikan yang berasal dari air liur ketika berbicara, baik pelanggan ataupun teman-teman sekerjanya. Dan di sini juga ada foto petugas apotek menggunakan face shield atau pelindung wajah. Ini dapat juga digunakan untuk menggantikan Google, ataupun jika masker yang dipakai ternyata bukan masker medis, tapi melainkan masker kain biasa, jadi harus ditambah dengan alat pelindung diri face shield atau
pelindung muka. Di foto ini yang kita lihat sama-sama adalah face shield yang dibuat sendiri dengan plastik mika yang menutupi muka dari samping, dari telinga sampai ke dari seluruh wajah muka dari kiri sampai ke kanan. Ini adalah contohnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, selama bertugas seluruh personil apotek wajib menggunakan masker. Lalu juga selama bertugas seluruh personil apotek wajib menjaga jarak antar personil apotek minimal 1 meter dan hindari kontak fisik secara langsung seperti berjabat tangan atau mungkin cipika-cipiki ketika baru datang, itu dihindari dulu. Ya, kita lanjut. Kemudian personil apotek juga hindari menyentuh wajah, terutama bagian mata, mulut, dan hidung, karena di sini tempat terjadinya penularan infeksi COVID-19 melalui membran mukosa, hidung, mulut, dan mata. Jadi kita hindari, meskipun kita saat itu menggunakan sarung tangan sekalipun. Kemudian menjaga stamina tubuh dengan makan makanan yang bergizi. Apa saja makanan yang bergizi? Tentu saja kita telah tahu, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Namun untuk situasi seperti sekarang di mana imunitas kita harus lebih ditingkatkan, maka lebih dianjurkan untuk mengkonsumsi lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber vitamin. Berbagai macam vitamin terkandung dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang seperti apa? Tentu saja bisa kita pilih banyak sekali jenis sayur-sayuran yang buah-buahan yang memiliki intensitas warna yang tinggi. Intensitas warna yang tinggi ini adalah salah satu indikasi tingginya kandungan vitamin yang terdapat dalam buah-buahan atau sayuran tersebut. Dalam gambar nampak terlihat ada apel, ada wortel, ada anggur, dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, lebih baik juga kita konsumsi secara utuh agar seratnya juga dapat terkonsumsi oleh kita. Kemudian kita anjurkan juga untuk mengkonsumsi vitamin atau suplemen sebagai penambah daya tahan tubuh jika mungkin asupan dari makanan kita agak kurang. Kemudian banyak minum air putih hangat, hindari untuk minum air es. Lalu yang ke-8, apabila batuk atau bersin, harap ditutup dengan tisu atau dengan tepung lengan untuk mencegah terperciknya droplet dari batuk kita. Kemudian yang ke-9, bekerja sesuai waktu kerja sehari dan menghindari lembur. Untuk apa? Agar personil apotek juga mempunyai waktu istirahat yang cukup. Karena dengan istirahat yang cukup tentu akan meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh seseorang. Kemudian yang ke-10, apabila terdapat gejala batuk, pilek, dan demam di atas 38 derajat Celcius, harap beristirahat di rumah dan segera memberitahukan diri ke klinik atau rumah sakit rujukan. Nah, kemudian prosedur layanan yang ketiga adalah pelayanan pelanggan. Bagaimana kita menerima pelanggan di apotek? Yang pertama, tentu saja lakukan greetings kepada pelanggan. Yang kedua, lakukan screening pada setiap pelanggan apotek di pintu masuk dengan pengukuran suhu tubuh. Dalam foto terlihat ada petugas yang khusus ditugaskan untuk menerima pelanggan yang akan masuk ke dalam apotek dan melakukan screening. Jadi apabila diketahui ada pelanggan yang masuk ke apotek, yang akan masuk ke apotek dan suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, maka kita harus melakukan tindakan sesuai SOP alur pelayanan pasien diduga COVID-19 di apotek komunitas selama KLB COVID-19. SOP ini pun sudah disampaikan oleh pengurus pusat IAI melalui surat yang sama. Secara ringkas, pada SOP tersebut dikatakan bahwa apabila ada pelanggan kita yang suhu tubuhnya lebih dari 38 derajat Celcius, maka kita arahkan ke ruangan khusus yang berbeda dengan ruangan tempat pelanggan lain. Kemudian, apoteker dengan APD yang memadai melakukan screening terhadap pelanggan tersebut. Apakah pelanggan tersebut mengalami gejala lain selain panas 38 derajat, yaitu batuk,
pilek, kemudian sesak napas dan sulit menelan. Apabila iya, maka pastikan dan arahkan atau langsung kita yang memanggilkan petugas kesehatan melalui layanan call center di daerah masing-masing. Sehingga kita juga menjamin pelanggan kita itu mendapat pelayanan kesehatan secara dini. Kemudian apabila juga dia panas dan telah berinteraksi atau mempunyai hubungan dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 selama 14 hari terakhir, ataupun telah mengunjungi daerah KLB COVID-19, maka kita juga harus pastikan dia segera memeriksakan diri ke klinik atau rumah sakit rujukan. Dan apabila dia hanya panas saja, tidak ada gejala yang lain dan tidak pernah berinteraksi dengan pasien terkonfirmasi COVID-19, kita pastikan pelanggan kita ini pulang, istirahat di rumah, dan melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari sambil mengamati gejala-gejala yang timbul selama 14 hari tersebut. Kemudian prosedur yang ketiga, bagian yang ketiga dari prosedur pelayanan pelanggan adalah sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan counter. Di gambar ini telah disediakan air yang mengalir di depan apotek dan sabun cuci tangan. Ini alternatif terbaik sebetulnya karena virus akan langsung mati ketika kita mencuci air tangan dengan sabun selama durasi 20 detik. Maka yang paling baik adalah diberikan fasilitas cuci tangan di depan pintu apotek sehingga pelanggan yang akan masuk ke apotek kita minta untuk cuci tangan terlebih dahulu. Namun apabila kita tidak memungkinkan untuk menyediakan sarana cuci tangan dengan air mengalir ini, kita dapat menyediakan hand sanitizer di depan pintu masuk apotek, entah digantung atau diletakkan di meja yang cukup tinggi, dan pelanggan kita minta untuk membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer tersebut sebelum masuk apotek. Kemudian lakukan pengaturan jarak antrian setiap pelanggan minimal 1 meter. Jika diperlukan, berikan penanda batas antrian berwarna kuning di lantai depan counter seperti pada gambar foto ini. Kemudian jika kita juga menyediakan kursi tunggu, maka kursi tunggu tersebut juga harus diberi penanda untuk menjaga jarak. Lalu jarak antara petugas counter dengan pelanggan yang ada di counter itu juga harus dijaga minimal 1 meter. Apabila counternya sempit, tentu kita dapat menambahkan alat bantu yaitu pita antrian di depan counter kita. Ini semata-mata untuk kenyamanan kedua belah pihak agar baik pelanggan maupun personil apotek pun terlindung dari penularan infeksi COVID-19. Setelah itu lakukan greetings penutup. Nah, pada masa saat ini di beberapa wilayah telah diberlakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, maka kita dapat memberikan rambu juga di depan apotek bahwa untuk pelanggan yang akan masuk ke apotek diwajibkan mengenakan masker. Kemudian prosedur yang keempat adalah sarana edukasi pencegahan COVID-19. Kita sebagai apoteker tentu saja punya kewajiban untuk memberikan edukasi pada masyarakat terkait pencegahan COVID-19. Apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita bisa membuat Corona Prevention Center atau pusat informasi corona di apotek. Ini ada fotonya, apoteker sedang memberikan informasi atau edukasi pada pelanggan terkait corona. Namun apabila tidak memungkinkan untuk membuat counter Corona Prevention Center, kita dapat melakukan edukasi secara langsung di kantor ataupun melalui berbagai poster. Ini saya berikan contoh-contoh poster yang dikeluarkan oleh institusi resmi seperti Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan, dan IAI sendiri telah melakukan sosialisasi dengan berbagai poster. Pada waktu pertama dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan poster yang berisi informasi terkait novel coronavirus. Pada waktu itu diberi nama 2019 NCOV pada bulan Januari 2020. Di sini juga tertera gejala klinis pencegahan, namun tentu saja hal ini berkembang menjadi apa yang kita harus ketahui, siapa yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan ke rumah sakit. Ini juga ada posternya.
yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan juga, dan bisa kita gunakan sebagai sarana alat bantu kita ketika memberikan edukasi pada masyarakat. Kemudian ada juga poster mengenai anjuran menggunakan masker dan poster mengenai physical distancing. Nah, ini ada berbagai contoh, berbagai poster yang telah dikeluarkan oleh pengurus pusat IAI. Teman-teman sejawat dapat mengunduhnya melalui web IAI. Di sini banyak sekali poster yang dapat kita pasang di apotek, ataupun jika apotek kita memiliki sarana media digital, tentu akan lebih mudah untuk mensosialisasikan poster-poster. Ini ada poster apa itu COVID-19, apa saja gejalanya, kemudian bagaimana penularan COVID-19, lalu bagaimana mencegah COVID-19, dan apa yang harus dilakukan ketika kita merasa mengalami gejala COVID-19. Kemudian ada juga poster mengenai physical distancing, dan yang sangat penting adalah poster hati-hati untuk penggunaan kloroquine. Karena beberapa bulan terakhir ini, ketika telah dinyatakan bahwa salah satu pengobatan COVID-19 adalah kloroquine, banyak sekali pelanggan yang datang ke apotek untuk mencari dan membeli kloroquine untuk dikonsumsi sebagai pencegahan. Nah, kita sebagai apoteker adalah tugas kita untuk memberikan edukasi bahwa kloroquine ini bukan dipakai untuk pencegahan, dan jangan sampai kita malah ikut menjual kloroquine ini pada pelanggan tanpa resep dokter. Bahkan penggunaannya di rumah sakit pun sangat berhati-hati, mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh kloroquine ini sangat besar. Dokter pun selalu memantau pasien yang diberikan kloroquine ini apakah efek samping timbul ataukah tidak, dan tentu saja masih harus dikombinasikan dengan obat-obat lain seperti oseltamivir ataupun obat-obat antibiotik yang bertujuan untuk menghindari infeksi lanjutan atau infeksi sekunder. Nah, poster ini juga begitu penting kita sampaikan di apotek. Nah, tadi telah kita pelajari bersama 4 prosedur dalam SOP layanan pelanggan ini. Kemudian kita juga dapat membuat layanan lain yang dapat diimplementasikan di apotek untuk mendukung pencegahan penularan COVID-19. Antara lain layanan pesan jemput atau pick up order, di mana pada layanan ini pelanggan dapat memesan obat melalui WA atau telepon, sementara pelanggannya tetap berada di rumah aja, sehingga kita juga dapat mendukung program di rumah aja. Nah, setelah pelanggan memesan obat melalui WA atau telepon, kemudian menyampaikan kapan atau jam berapa obat tersebut akan diambil, lalu pelanggan mengirimkan kurir. Jadi pelanggan sendiri yang mengirimkan kurir, apakah kurir dari online ataupun orang yang dia suruh sendiri. Jadi tujuan dari adanya layanan pesan jemput atau pick up order ini, antara lain yang pertama bertujuan mengurangi jumlah orang yang ada di dalam apotek, kemudian sekaligus juga mengurangi waktu antrian orang di apotek. Dalam hal ini kita bisa membuat 2 jalur antrian yang berbeda, yang satu untuk jalur pelanggan biasa, dan yang satu untuk jalur antrian kurir. Sehingga antrian dari jalur antrian pelanggan biasa dapat melihat, oh ternyata ada antrian kurir dan antrian ini lebih cepat. Jadi pelanggan tidak perlu repot-repot mengantri di apotek. Nah, ini ada contoh poster yang dapat kita buat di apotek, sudah contoh saja apabila diperlukan, sehingga pelanggan dapat melakukan pemesanan dari rumah. Kemudian kita juga dapat membuat jadwal sanitasi apotek dengan penyemprotan desinfektan. Tentu saja tidak bisa dilakukan sering, karena apabila penyemprotan tentu tidak boleh ada orang di apotek. Jadi kita bisa melakukannya secara terjadwal, apakah pada waktu apotek sudah tutup atau di jam-jam tertentu dengan menutup sementara operasional apotek. Dan tujuan dari sanitasi ruangan dengan penyemprotan ini adalah untuk mengurangi risiko penyebaran virus di dalam apotek. Nah, demikian materi dari saya terkait SOP layanan
pelanggan selama masa KLB COVID-19. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk rekan-rekan sejawat, terutama yang berpraktek atau berjuang di garis terdepan dalam melayani pelanggan selama masa COVID-19 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Lucy selaku moderator. Terima kasih.